Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Orang sudah beriman tetap disuruh beriman oleh Allah Azza wa Jalla, menjaga kualitas iman. Di antara pembahasan akidah adalah pembahasan yang berkaitan dengan iman. Dibahas tentang iman ini karena ada beberapa kelompok yang menyelisihi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah seputar iman, seperti kelompok Murji'ah, Khawarij, dan juga Mu'tazilah. Maka para ulama memasukkan pembahasan iman di dalam kitab akidah agar membedakan prinsip Ahlus Sunnah dengan kelompok sesat seputar iman, kemudian memiliki pemahaman yang benar berkaitan dengan iman. Dan juga pembahasan iman, pembahasan yang penting karena seorang mukmin kelak di sisi Allah Azza wa Jalla itu berkaitan dengan kadar keimanannya. Semakin kuat imannya, maka akan semakin besar kedudukan dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Semakin lemah imannya, semakin berkurang kedudukan dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan manusia bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keimanan yang ada di dalam hatinya. Iman juga berpengaruh dengan kualitas amal ibadah. Apabila seseorang beramal dan memiliki keimanan yang sangat kuat, maka ibadahnya semakin berkualitas di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu juga sebaliknya, apabila dia beribadah dengan iman yang lemah, maka akan berkurang juga kualitas ibadahnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini iman harus dipupuk sebagaimana pohon senantiasa disirami air. Dan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menggambarkan iman dengan syajarah, dengan pohon. Ya, kalimatin tayyibatin kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ya, maka digambarkan seperti pohon yang baik, akarnya kuat, batangnya kuat, dan seterusnya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kalau iman di dalam diri kita la yakhluq kama yakhluq al-libas. Iman di dalam hati kita itu akan usang, akan melemah sebagaimana pakaian. Maka Nabi SAW menyuruh untuk tajdid, memperbaharui iman. Fajaddidu imanakum. Maka perbaharuilah iman kalian. Di antara bentuk tajdid, memperbaharui iman adalah dengan zikrullah azza wa jalla. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'bu salaf, kebiasaan kaum salaf, para sahabat dan yang lainnya, mereka senantiasa duduk bersama dalam rangka tajdid, memperbarui iman. Sebagaimana perkataan mereka, ta'al najlis sa'a nu'min billah. Kemarilah kita duduk sejenak untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal. Maka dia membahas kebesaran Allah Azza wa Jal, tafakkur tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada mereka. Ini semua dalam rangka menumbuhkan keimanan yang ada di dalam hati mereka dan juga mengokohkan iman yang ada pada mereka. Dan Allah memerintahkan hal tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Orang sudah beriman tetap disuruh beriman oleh Allah Azza wa Jalla, menjaga kualitas iman. Ya, maka pembahasan iman, pembahasan yang sangat penting, sangat utama, dan dia mencakup banyak hal. Cuman di sini kita akan membahas definisinya dan bagaimana sikap Ahlus Sunnah menyikapi kelompok-kelompok yang tersesat seputar dari definisi iman. Iman dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, definisinya adalah, intinya iman qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan perbuatan. Qaulun dan amal. Qaulul qalb, qaulul lisan, amalul qalb, amalul jawarih. Perkataan hati, perkataan lisan, amalan hati, amalan anggota badan.
Ya, singkatnya kalau di kitab-kitab akidah para ulama mengatakan al-iman qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan perbuatan. Qaulun, perkataan iman itu berkaitan dengan la ilaha illallah, berkaitan dengan iman rukun-rukunnya. Qaulun bil lisan, mengucapkan la ilaha illallah dan amalan-amalan lisan. Amalul qalb, amalan hati itu mencakup tawakal, ikhlas, raja, berharap, khauf, takut, dan seterusnya. Amalul jawari, semua amalan-amalan yang berkaitan dengan anggota badan. Dan definisi yang lebih luas kata para ulama, al-iman al-iqrar bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalu bil arkan yazidu bit ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Iman menetapkan di dalam hati, mengucapkan lewat lisan, mengerjakan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini iman dalam keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Menetapkan dengan hati, maksudnya hatinya meyakini tentang iman kepada Allah Azza wa Jal dan seterusnya. Ya. Qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, ya, semua amalan-amalan lisan itu ada kaitannya dengan iman. Wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh, itu juga termasuk dari iman. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi 5 ya. Meyakini di dalam hati, mengucapkan lewat lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini iman. Ya, dalam konsep dan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Maka iman mencakup semuanya. Dia mencakup amalan hati, dia mencakup amalan lisan, dia mencakup amalan anggota badan, dan dia bertambah dan juga berkurang. Banyak dalil baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian bagian. A'laha, yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya syu'batun minal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu 70 bagian. Yang paling tinggi mengucapkan la ilaha illallah. Apa itu? Lisan ya, lisan dan hati. Karena syahadat la ilaha illallah harus diyakini dengan hati, diucapkan lewat lisan. Adnaha, yang paling ringan, imatatul adha 'anit tariq, membuang gangguan di jalan. Amalan apa itu? Perbuatan, anggota badan. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu bagian dari keimanan. Itu amalan apa? Hati. Maka hadis ini yang agung menyebutkan kalau iman itu berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan anggota badan. Ya, makanya sebagian ulama mengumpulkan apa aja 70 bagian ini. Dikumpulkan, salah satunya kitab yang agung, yaitu Imam Al-Baihaqi rahimahullah memiliki satu kitab judulnya Syu'abul Iman, bagian-bagian keimanan. Itu dikumpulkan semuanya yang 70 ini, dia beristihad, itu berkaitan dengan apa saja ya 70 bagian ini. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan kalau iman berkaitan dengan anggota badan, lisan, firman Allah Azza wa Jal di dalam surat Al-Baqarah ayat 142. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Ayat ini turun berkaitan dengan kiblat. Jadi pertama kali kiblat kaum muslimin itu ke Baitul Maqdis. Sampai turun perintah Allah Azza wa Jal, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Palingkanlah wajah engkau menuju ke Masjidil Haram. Maka ada perubahan kiblat. Yang sebelumnya ke Baitul Maqdis menuju ke Makkah Al-Mukarramah.